Baik, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pada warahmatullahi kesempatan ini, wabarakatuh. kali ini teman-teman, saya dan rekan saya Pak Erik Jainuddin akan membahas mengenai analisis kasus-kasus pembelajaran. Untuk presentasi pertama saya persilahkan kepada rekan saya Pak Erik, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ilma, Pak dosen yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan di yang pertama ini tentang pengertian masalah belajar. Sebelum mengetahui pengertian dari masalah belajar, yang pertama kita harus tahu dulu tentang masalah. Apa itu masalah? Masalah yaitu sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan atau orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. Nah, sementara belajar yaitu suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, dari kedua pengertian tersebut, masalah belajar ini dapat disimpulkan berarti yaitu suatu kondisi tertentu yang dimana oleh siswa tersebut terhambat atau kelancarannya ini terhambat proses belajar yang dilakukan individu tersebut untuk meroleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Nah, jadi masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh siswa-siswa yang lambat saja dalam belajarnya, tetapi juga dapat menimpa siswa-siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata normal, pandai, ataupun cerdas. Itu tentang masalah pembelajaran. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis masalah dalam pembelajaran. Ini saya kutip dari menurut Prayitno 2006. Yang pertama adalah keterampilan akademik, yang kedua keterampilan dalam belajar, yang ketiga sangat lambat dalam belajar, yang keempat kurang motivasi dalam belajar, yang kelima bersikap dan berkebiasaan buruk dalam belajar. Nah, masalah belajar siswa tersebut secara luas di sini dibahas. Yang pertama adalah learning disorder atau kekacauan belajar. Nah, ini maksudnya yaitu keadaan di mana proses belajar siswa tersebut terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan, sehingga hasil belajar yang dicapai lebih rendah dari potensi yang bertentangan, sehingga hasil belajar yang dicapai tersebut lebih rendah dari yang ia miliki. Yang selanjutnya adalah learning dysfunction, yaitu gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan subnormalitas mental atau gangguan psikologisnya. Yang selanjutnya underachiever. Ini itu mengacu kepada siswa yang sesungguhnya dia memiliki potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya ini tergolong rendah. Yang selanjutnya slow learner. Ini adalah siswa yang lambat dalam proses belajar sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan kelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Yang terakhir adalah learning disabilities. Ini yaitu kemampuan belajar siswa yang mengacu pada gejala di mana siswa ini tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajarnya ini di bawah potensi intelektual siswa tersebut. Itu tentang masalah-masalah belajar secara luas. Untuk selanjutnya presentasi dilanjutkan oleh rekan saya Bu Ilma untuk faktor-faktor penyebab masalah dalam pembelajaran. Silakan Bu Ilma. Baik, terima kasih Pak Erik. Selanjutnya teman-teman kita akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab masalah-masalah dalam pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran biasanya kan dalam pembelajaran itu ada tujuan-tujuan pembelajaran yang tidak sesuai atau tidak tercapai. Nah, itu karena apa sih? Ada beberapa faktor. Ada dua faktor yang di sini akan kami bahas. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ada beberapa ya. Yang pertama yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis itu faktor dari dalam diri peserta didik ya.
Nah, faktor psikologis yang pertama adalah inteligensi. Inteligensi adalah siswa yang mempunyai inteligensi tinggi akan lebih mudah dalam memahami pelajaran yang diberikan guru atau lebih berhasil dibandingkan dengan siswa-siswa yang berinteligensi rendah. Jadi biasanya siswa yang taraf kecerdasannya itu tinggi itu lebih mudah menyerap atau menerima pembelajaran daripada siswa yang lain. Kemudian yang kedua, faktor psikologis kedua adalah faktor bakat. Apabila bahan yang dipelajari oleh siswa tidak sesuai dengan bakatnya, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam belajar. Jadi faktor bakat ini juga sangat mempengaruhi dalam pembelajaran siswa ya. Siswa yang punya bakat di dalam pembelajaran tertentu, baik itu non-akademik ataupun pembelajaran akademik, tentu akan lebih menonjol di kelas. Kemudian yang terakhir adalah faktor motivasi. Prestasi belajar siswa bisa menurun apabila siswa tersebut tidak memiliki motivasi dalam belajar. Jadi motivasi itu termasuk ke dalam faktor psikologis atau mempengaruhi psikologis peserta didik. Nah, dari faktor internal itu yang kedua ada faktor fisiologis ya. Faktor fisiologis ini adalah gangguan-gangguan yang berupa fisik ya. Dia berupa gangguan pada alat penglihatan misalnya atau alat pendengaran yang hal tersebut dapat menimbulkan kesulitan belajar seperti contohnya gangguan visual, ada gejala-gejala pusing, mual, sakit kepala, dan lainnya yang berhubungan dengan fisik, tentu itu akan sangat mempengaruhi terhadap hasil belajar dan proses belajar peserta didik. Nah, kemudian faktor kedua yaitu faktor dari luar diri peserta didik, jadi bukan dari dalam dirinya, ini dari eksternal atau dari luar. Nah, faktor ini juga ada beberapa. Yang pertama, faktor yang sumbernya dari lingkungan sekolah ya. Yang sumbernya dari lingkungan sekolah, yang pertama yaitu metode mengajar. Apabila guru menggunakan metode belajar yang sama untuk semua bidang studi dan pada setiap pertemuan akan membosankan siswa. Jadi kalau misalkan diulang lagi metodenya sama, tentu siswa akan bosan ya. Jadi si pelajarannya juga tidak akan menyerap ke dalam siswa. Nah, kemudian yang kedua ada hubungan dengan guru, hubungan dengan siswa, dan hubungan siswa dengan siswa. Jadi hubungan guru dengan guru itu sangat mempengaruhi siswa, apalagi hubungan siswa dengan siswa. Dalam proses pendidikan antara guru dengan guru atau guru dengan siswa atau siswa dengan siswa, jika tidak terjalin hubungan yang baik, yang harmonis untuk bekerja sama, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam belajar. Karena antar personal sekolah akan saling menyebutkan kelemahan dari personal lain dan akan terjadi persaingan yang kurang sehat. Nah, selanjutnya faktor ketiga dari faktor lingkungan sekolah yaitu faktor sarana dan prasarana. Alat-alat belajar yang kurang atau tidak lengkap, buku-buku sumber yang diperlukan tapi sulit didapatkan, kemudian ruang kelas yang tidak memadai untuk belajar, ruang kelas yang terlalu panas, terlalu pengap, terlalu kecil, atau kelasnya terlalu besar jumlah siswanya akan menyebabkan siswa tidak konsentrasi dalam belajar. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dari pemecahan masalah belajar ini. Jadi murid yang mengalami masalah belajar perlu mendapatkan bantuan agar masalahnya tidak berlarut-larut nantinya, agar masalahnya tidak berlarut-larut nantinya, dan siswa yang mengalami masalah belajar ini dapat berkembang secara optimal. Nah, kami mengutip kembali dari Paritno ya, masalah pembelajaran dapat diatasi dengan yang pertama pengajaran perbaikan. Pengajaran perbaikan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seorang atau kelompok siswa yang mengalami masalah-masalah belajar dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam proses hasil belajar siswa. Jadi pengajaran perbaikan ini seperti remedial tapi ditambah pembelajarannya. Nah, kemudian ada program pengayaan. Program pengayaan merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada seorang atau beberapa orang siswa yang sangat cepat dalam belajar. Jadi ini untuk membantu siswa untuk lebih mengoptimalkan bakat dan minatnya. Kemudian yang ketiga ada peningkatan motivasi belajar. Salah satunya dengan cara menyesuaikan pengajaran dengan bakat, minat, dan kemampuan. Peningkatan motivasi belajar sangatlah penting untuk diberikan kepada semua siswa. Hal ini bisa memberikan semangat belajar yang tinggi. Kemudian yang keempat,
pengembangan sikap dan kebiasaan belajar. Pengajaran minimalnya harus dipandang sebagai suatu proses sistematis dalam merencanakan, mendesain, mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pelajaran secara efektif dalam jangka waktu yang layak. Jadi, di mana pengembangan sikap dan kebiasaan belajar ini sangat penting supaya waktunya efektif, tetapi tujuan pembelajaran semua tercapai gitu ya. Kemudian yang terakhir ada layanan konseling individual. Nah, tadi kan kita membahas mengenai gangguan-gangguan yang sifatnya psikologis. Nah, ini biasanya jalan keluarnya adalah dikasih konseling peserta didiknya. Adanya masalah itu pasti adanya sebab yang mempengaruhinya. Maka layanan konseling diberikan kepada setiap siswa yang merasa dirinya kurang dalam aspek-aspek yang ada pada proses pembelajaran di sekolah atau diri sendiri. Jadi layanan konseling ini fungsinya untuk memecahkan masalah-masalah, baik itu masalah yang terjadi di intern, siswanya atau di eksternal siswa. Nah, itu penjelasan mengenai, analisis kasus-kasus pembelajaran atau penyebab-penyebab terjadinya masalah-masalah pembelajaran pada peserta didik ya, terutama presentasi ini kami buat untuk mata pelajaran, eee, apa namanya, untuk pelajaran Teori belajar dan model-model pembelajaran. untuk, teori belajar dan model-model pembelajaran. Terima kasih dari, kami, saya Ilma Amalia dan rekan saya Pak Erik Jainuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi taala wabarakatuh.